Novendo Alansyah dari kelas 10 RPL 1, nomor absen saya 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang jaringan dasar ya, tentang macam-macam topologi jaringan tersebut. Ya. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lain yang membentuk menjadi sebuah jaringan di mana penggunaan topologi jaringan didasarkan pada kecepatan akses data, biaya, serta ukuran maupun tingkat konektivitas yang nantinya akan mempengaruhi kualitas maupun efisiensi suatu jaringan. Macam-macam topologi jaringan adalah yang pertama adalah bus, ring, star, mesh, dan hierarchical atau tree. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Topologi ring adalah topologi jaringan komputer di mana setiap node atau komputer terhubung ke dua komputer lainnya atau lebih ya, sehingga membentuk lingkaran. Fotonya ya, ini adalah topologi ring. File server berada di awal sendiri dan terhubung ke klien masing-masing dan kembali lagi pada file server. Keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya, biaya instalasinya cukup murah, tingkat kerumitan pemasangan rendah, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi jaringan bus. Kekurangannya, lebih sulit untuk dikonfigurasi dari topologi star, diperlukan pengelolaan secara penanganan khusus bandless, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Ya, cara pembangunan topologi jaringan. Hubungkan masing-masing komputer menggunakan kabel, lalu bentuklah menjadi seperti cincin atau ring. Salah satu menjadi operatornya, lalu lainnya menjadi klien. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah topologi bus. Topologi bus merupakan metode transmisi pada jaringan yang dapat digambarkan sebagai transmisi yang menggunakan kendaraan umum seperti bus. Oleh sebab itu, jaringan bus digolongkan sebagai komunikasi bersama. Fotonya ya, ini file servernya berada di awal dan terhubung oleh terminator dan kabelnya menuju pada ketiga klien ini, lalu salah satunya terhubung dengan printer ya. Jadi printer ini terhubung dengan semua, jadi operator maupun kliennya bisa ngeprint dari komputer masing-masing. Keuntungannya, layout kabel sederhana, penerapannya tidak membutuhkan biaya besar, menggunakan susunan kabel yang simple ya, seperti tadi, hanya garis lurus dan berseberangan. Kekurangannya, diperlukan repeater untuk jarak jauh, agak sulit dalam memecahkan masalah, kurang cocok sebagai jaringan besar. Dan cara pembangunannya, bayangkan saja ada komputer atau perangkat yang berjejeran pada berseberangan membentuk seperti bus, lalu saat itu juga perangkat tersebut tersambung satu sama lain menggunakan kabel dan maksimal berjumlah 7 ya. Ya, yang ketiga berapa ya? Ya, ketiga lah. Topologi star adalah bentuk jaringan atau tata letak jaringan di mana semua perangkat berputar di sekitar hub pusat. Semua komputer dalam topologi star terhubung ke perangkat central spreader, hub atau switch. Komputer di jaringan biasanya dihubungkan dengan switch atau router dengan kabel shield twisted pair atau STP atau UTP. Ya, di sini STP akan saya jelaskan sedikit. STP adalah kabel di mana di dalamnya terdapat pelindung atau shield. Karena STP ini cocok untuk daerah luar seperti halaman, dan UTP adalah yang cocok yang tidak ada pelindungnya dan cocok untuk di dalam rumah. Foto dari topologi star ya, ini hubnya ada satu, lalu semuanya terhubung ke hubnya, klien maupun server ya. Keuntungannya adalah tingkat keamanan tergolong tinggi, akses kontrol terpusat, tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Kekurangannya, jaringan tergantung pada terminal pusat, boros dalam pemakaian kabel ya, karena tergolong bercabang lebih banyak ya, sangat bergantung pada fungsi hub pusat ya, seperti tadi. Cara pembangunan, bentuklah jaringan membentuk bintang, sambung menggunakan kabel, sambungkan 5 perangkat tersebut pada satu hub atau switch ya, akan seperti itulah. Topologi mesh ya, yang ke
Topologi bus merupakan jenis pengaturan tata letak jaringan komputer di mana masing-masing komputer dan perangkat di jaringannya saling berhubungan satu sama lainnya secara langsung. Foto dari topologi mesh ya, ini servernya, ini dianggap saya klien ya, kliennya bisa terhubung sesama klien. Jadi semuanya terhubung tanpa perantara apapun kecuali kabel ini ya. Keuntungannya, pemecahan masalah relatif lebih mudah. Jika ada ekspansi jaringan, tidak akan menyebabkan gangguan pada pengguna lainnya. Misalkan ada dua, satu bermasalah dan satunya tidak. Jadi jika ini bermasalah, ini tidak akan terkena seperti topologi lainnya ya. Ini topologi ini menjamin kerahasiaan dan keamanan data karena setiap pesan berjalan sepanjang link itu berbeda-beda atau khusus. Kekurangannya, biaya instalasi dan pemeliharaan jaringan komputer mesh cukup tinggi karena kelebihannya juga bagus. Perlu space atau tempat yang luas karena menggunakan banyaknya kabel. Pelaksanaannya, konfigurasi dan instalasi tersebut tergolong rumit. Ya, saya nggak tahu kenapa. Cara pembangunannya, apabila sebanyak 6 komputer akan dihubungkan dengan bentuk mesh, maka agar seluruh komputer antara komputer dapat berfungsi optimal, diperlukan kabel koneksi sebanyak 15 kabel koneksi, dan masing-masing komputer harus memiliki port sebanyak 5 port. Ya, selanjutnya topologi tree atau sering disebut dengan topologi pohon merupakan topologi jaringan komputer yang secara hierarki merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Foto dari topologi tree, ini fotonya. Di sini kita mempunyai 3 hub atau switch yang disebut dengan konsentrator. Konsentrator tersebut salah satunya terhubung dengan file server, dan yang di paling atas ini terhubung dengan kedua konsentrator hub, dan hub tersebut menyambung pada masing-masing klien. Keuntungannya, topologi tree memungkinkan untuk memiliki jaringan point to point ya, kayaknya ya itu misalnya saya itu berhubungan dengan penyetep lainnya, jadi saya bisa berbagi data tanpa harus ke sana dan kita hanya tinggal mengcopy paste saja. Topologi tree menyediakan cukup ruang untuk ekspansi jaringan pada masa depan karena tergolong bagus, menanggulangi keterbatasan pada topologi jaringan star yang memiliki kekurangan pada titik koneksi hub serta keterbatasan lalu lintas siaran yang diinduksi topologi jaringan bus. Kerugiannya menggunakan banyak kabel ya, karena ini tree atau bercabang banyak. Dengan peningkatan ukuran luar titik, pengelolaan menjadi sulit. Sering terjadi tabrakan dan kinerjanya tergolong lambat. Cara pembangunan topologi tree. Topologi bus merupakan topologi yang melibatkan sambungan serial komputer secara linear dan kabel tunggal yang menangani lalu lintas data antara semua komputer dalam jaringan. Jaringan bus dikenali pada penggunaan sebuah kabel utama atau disebut dengan kabel backbone yang menghubungkan semua peralatan jaringan serta kedua ujungnya memiliki konektor dengan terminator 50 ohm pada kedua ujung. Sedangkan topologi star merupakan salah satu topologi yang paling sering digunakan dalam pembangunan jaringan LAN dengan satu hub pusat terhubung ke beberapa komputer. Cara kerja, ya ini cara kerjanya dari semuanya. Jadi saya akan jelaskan satu-satu. Cara kerja topologi bus adalah hanya satu komputer pada suatu saat yang bisa mengirim sinyal. Komputer harus menunggu sampai saluran bebas sebelum mengirim. Ringing adalah efek gelombang balik yang terjadi pada saat saluran bus ketika gelombang tersebut sampai di akhir saluran. Ringing terjadi karena kabel jaringan merupakan media pasif. Selanjutnya cara kerja topologi star. Hub pada broadcast bisa aktif atau pasif. Kita bisa menggunakan beberapa tipe kabel untuk mengimplementasikan jaringan star. Hub pasif hanya berfungsi sebagai titik sambung dan tidak membutuhkan tenaga listrik untuk menjalankannya. Topologi ring ya, selain komputer terhubung dengan setiap komputer terhubung dengan komputer berikutnya. Hanya komputer yang sedang memegang token yang berhak mengirim pesan pada komputer tujuan. Token diubah dengan menambah alamat dan data yang dikirim sepanjang ring. Cara kerja dari topologi tree ini akan berbentuk sebuah jaringan komputer yang menggunakan sistem pohon bercabang.
Topologi tree ini mempunyai sistem yang bertingkat di mana penggunaannya digunakan sebagai media interkoneksi antar sentral, di mana dalam interkoneksi tersebut terdapat hierarki yang berbeda. Analogi dari pernyataan sebelumnya yakni apabila terdapat lokasi atau tempat yang rendah, maka hierarki yang didapatkan juga akan rendah pula. Begitupun sebaliknya, semakin tinggi tempat atau lokasi, maka hierarki yang didapatkan juga akan semakin tinggi. Hal ini membuat topologi tree sangat cocok diaplikasikan atau diterapkan pada sistem jaringan, bahkan sangat bagus untuk digunakan sebagai jaringan WAN. Cara kerja topologi mesh ya sama seperti tadi ya. Apabila sebanyak 6 komputer akan dihubungkan dengan bentuk mesh, maka agar seluruh koneksi antara komputer dapat berfungsi optimal, diperlukan kabel koneksi sebanyak 15 kabel koneksi, dan masing-masing komputer harus memiliki port sebanyak 5 port. Ya, ini promo dari saya. Channel YouTube lagi proses pembuatan. Kalau udah jadi, gue kabarin kok. Nama channelnya Pendo GG. Oke, sekian iklan ini penutupnya di bawah ini shop. Bye.